penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian, di mana Nabi SAW punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu 26 hari. Jadi malam ke-27 nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh, ya sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW di gua tengah malam sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ, nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh baca lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan, merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh, ya kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. 3 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril, ya.
Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, perlu saya tambahkan, dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini, kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan. Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini melihat poster asli malaikat, dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad, sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi di langit itu. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. 2 anak busur panah itu cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa, ya. Mandangan yang memang membuat kaget, gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arsy-nya Allah, ada lautan, dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Ada Sidratul Muntaha namanya. Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit. Yang dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.